yaitu pelajaran SKI. Sehat? Sehat. Semangat ya? Semangat. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab 4. Sebelumnya untuk lebih berkahnya ilmu yang kita dapat dan dapat nilai di sisi Allah, baiklah kita mulai dengan bacakan, berdoa kita terlebih dulu, kemudian lanjut nanti membaca ayat kursi yang dipimpin oleh ketua kita. Kepada ketua kita dipersilakan. Ista'id, Iqra, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dapat limpahan rahmat dari Allah dan dapat berkah ilmunya dari Allah. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin menyapa kalian, mengecek kehadiran kalian satu persatu. Apakah hadir semuanya atau tidak? Baik, pertama, Al-Fattah Rizky, Alfia Andriani Zahra, Jesse, Bunga, Latif Albar, Sinta Ramadhani, Zora Ramadhani. Baik, hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, kita akan mempelajari namanya nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang ada di Nusantara. Namun, kita ingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu masalah pesantren yang ada di Indonesia. Jadi pesantren itu ada ya, berapa kemarin? Ada 6. Pertama, harus ada kiai. Kedua, harus ada santri. Yang ketiga, harus ada asrama. Yang keempat, harus ada masjid atau musala. Yang kelima, dia mempelajari kitab kuning. Ya itu kemarin? Ya. Kemudian sistem pembelajarannya, mereka duduk melingkar menghadap kiai. Nah, kemarin juga kita bahas masalah pesantren yang ada di Indonesia itu banyak. 14.067 pesantren itu yang tercatat, yang datanya diambil pada tahun 2006. Nah, sekarang lebih banyak lagi mungkin. Nah, pesantren kemarin pernah kita bahas, ada pesantren di Ponorogo, yaitu Jawa Timur. Ada pesantren Premes, ada pesantren Buntet, yaitu kemarin ya. Ada pesantren Gonogiri. Banyak lagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Masih ingat kan? Ya, masih ingat. Nah, kita masuk sekarang kepada materi berikutnya, yaitu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, kita simak pembahasan ini melalui PowerPoint yang akan kita saksikan di depan, yang saya sampaikan. Kearifan lokal di Indonesia itu banyak. Kita mulai dari implementasinya dulu. Implementasi nilai-nilai Islam tadi, yaitu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan nama-nama, hari dalam penanggalan, nama-nama orang, kemudian pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah, Safar, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjahnya, sampai pada bulan Ramadan. Ada yang dapat kan? Mulai dari tahun baru Hijriah sampai kepada terakhir nanti pada bulan apa? Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab,
Saban, Ramadan. Sudah Ramadan apa lagi? Sawal. Itu masih hafal ya. Kemudian ada lagi, kemudian baru kita masuk kepada kearifan lokal. Kita kaji dari suku Jawa atau masyarakat Pulau Jawa. Di sana ada beberapa 12 kalau tidak salah. Pertama tahlilan. Tahlilan ini bacaan yang diambil dari Al-Quran dan dari hadis, sampai doa yang dibacakan sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik hajat sendiri maupun hajat orang lain yang ada pada kampung tersebut. Kemudian ada namanya pengajian. Nama pengajian yaitu menyampaikan materi-materi agama atau ceramah-ceramah agama pada acara tertentu atau momen-momen tertentu. Ada lagi peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya kan? Tahun baru Hijriah. Nah, itu. Ada lagi namanya sekaten. Nah, upacara ini diadakan dalam rangka menyambut acara Maulid Nabi. Kemudian ada lagi grebek Maulud. Nah, puncaknya peringatan Maulid Nabi yang dilakukan di Masjid Agung. Kemudian ada lagi malam takbiran, itu pada malam 1 Syawal atau malam Idul Fitri atau hari raya yang dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan ada mengelilingi kampung dengan arakan-arakan musik atau takbiran-takbiran yang dipimpin oleh imam atau orang-orang yang bisa, yang dipercaya. Kemudian ada lagi namanya likuran. Nah, ini dilakukan pada setiap malam 21 Ramadan. Itu dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Ada lagi namanya megamen, menabuh beduk, karena besok akan masuk bulan Ramadan. Ada lagi suranan, budaya berziarah ke makam para wali serta membagikan makanan, berbagi-bagi rezeki namanya. Kemudian ada lagi namanya tadi itu nyandran atau ziarah kubur. Kemudian ada lagi lebaran, belah ketupat, yaitu dalam rangka hari raya Idul Fitri. Kemudian ada lagi kita masuk kepada kearifan lokal yang ada di Madura. Di Madura ada namanya sholawatan, yaitu kegiatan membaca selawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. Kemudian ada lagi rokat taseh, pembacaan istighfar, istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama di tempat tersebut. Kemudian ada lagi namanya rokat. Nah, kalau tadi rokat taseh, sekarang ada lagi namanya rokat, yaitu jika dalam suatu keluarga itu hanya ada satu laki-laki dari 5 bersaudara, maka diadakan acara rokat namanya, yaitu mengadakan tahlilan, mengadakan upacara-acara berdoa bersama dengan mengundang kaum yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada lagi namanya muludan. Nah, ini dalam rangka menyambut acara Maulid Nabi. Orang mengadakan dengan bentuk acara berzanji, berdoa, kemudian ada memakai kegiatan-kegiatan mungkin kasih bana dan mengadakan kegiatan ceramah agama. Itu yang ada di Madura. Oke, kita masuk lagi kepada kearifan lokal yang ada di Sunda. Di Sunda ada pula sebanyak 6 bentuk kearifan lokal yang ada di Sunda. Pertama, acara tingkeban. Nah, tingkeban itu adalah upacara yang dilakukan kepada ibu hamil yang umurnya 7 bulan. Kemudian diadakan upacara tingkeban tadi dengan syukuran. Kemudian ada lagi reuni menimun. Nah, ini yang asing. Ini dilakukan acara kepada perempuan yang hamil lebih dari 9 bulan. Ini katanya adalah seperti buntingnya kerbau.
yang lebih 9 bulan bahkan dekat dengan 1 tahun. Bentuk acaranya, si ibu hamil tadi disuruh mengelilingi rumah. Kalau dia tidak punya kandang kerbau, tapi kalau dia punya kandang kerbau, dia mengelilingi kandang kerbau. Kalau tidak, dia disuruh mengelilingi rumahnya dengan diiring oleh pemuka agama dengan baca-bacaan tahlil, tahmid dan doa. Supaya tujuannya apa? Supaya ibu yang hamil tadi selamat dan anak bayi yang lahir juga selamat. Itu tujuannya. Maka dilakukan acara Riunyu Mundingun. Kemudian ada lagi namanya Tembuni. Nah, ini urutannya. Tembuni adalah acara upacara yang dilakukan untuk mengubur plasenta si bayi tadi. Diadakanlah acaranya, ada pula doa-doanya, ada pula zikir-zikirnya, supaya bayi yang tinggal tidak diganggu. Kemudian si plasenta tadi aman kembali menjadi fitrahnya sebagai tanah. Oke? Kemudian masuk lagi kepada gusuran atau budaya meratakan gigi anak perempuan. Anak perempuan ini kan disanjung ya, sudah umur 7 tahun, gigi yang kurang rata tadi diratakan dengan alat tertentu. Kemudian dibentuk pula acaranya, diundang pula orang sekampung, dibentuk pula acara berdoa pula, makan-makan pula, syukuran pula, sehingga gigi anak perempuan tadi rata dan indah. Itu anak perempuan yang sudah berumur 7 tahun. Oke, masuk lagi kepada sunatan atau khitan. Ini bagi anak laki-laki yang sudah bisa dihitan, karena wajib bagi seorang laki-laki. Kemudian lagi ada cicura atau memasak di rumah dengan masakan bersama-sama berbeda-beda. Kemudian dibawa ke suatu tempat atau ke masjid, kemudian dimakan bersama-sama. Itu kayak ada lagi mandi balimau. Ini mirip dengan di daerah Melayu tadi, mandi kasai ya, mandi balimau kasai bagi mereka. Kita juga ada mandi balimau, itu dalam rangka mensucikan batin dan lahir tubuh jiwa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ya, itu adalah kearifan lokal yang ada di Nusantara yang kita bahas hari ini. Bisa dipahami ini? Bisa. Tapi kalau ada rasanya yang masih ragu, yang ragu-ragu, yang ingin bertanya masalah pembelajaran kita tadi, boleh dipersilakan, kita buka diskusi terbuka. Boleh, siapa yang dapat bisa menjawab nanti. Ada yang akan bertanya? Ada. Oke, silakan kepada Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kami simak dan perhatikan tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Oke. Pada PowerPoint tadi, maka timbul keraguan tentang bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa bentuk implementasinya tersebut? Oke, makasih Akbar. Katanya ada implementasi dalam Islam yang kita terapkan di masyarakat. Nah, kan kita sudah simak tadi. Siapa yang bisa bantu jawab dulu? Oke, silakan kepada Bunga. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Akbar, Ya. yaitu bentuk implementasinya. Ya. Penerapan nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan Al-Quran sebagai pondasi awalnya. Ya. Contohnya seperti pemberian nama pada bayi yang baru lahir dengan nama-nama Islami, Ya. bukan diambil dari nama-nama artis atau seseorang yang jadi idolanya. Oke, terima kasih. Kita terus kepada Akbar dan Bunga. Katanya implementasi dalam kehidupan kita dijadikan Al-Quran sebagai pondasi awal. Anak-anak yang baru lahir diberi nama dengan nama yang diambil dalam Al-Quran. Tidak dicari nama-nama idola, tidak dicari nama-nama artis yang cantik-cantik, tidak. Tapi malah diambil namanya dalam Al-Quran. Bagus, makasih banyak, itu pembahasan kita pertama. Oke, yang kedua masih ada? Yang katanya? Ya, silakan pada Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi ada yang namakan liburan yang terdapat pada kearifan lokal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, oke? Bagaimana bentuk acara ini? Oke, makasih. Ada tadi kearifan lokal yang kita bahas, diantaranya kearifan lokal di Pulau Jawa. Ada namanya liburan. Dia ragu, apa itu liburan? Siapa bisa jawab? Bantu jawab. Oke, silakan Zora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfat. Ya. Saya akan mencoba menjawabnya. Hmm. Yang dimaksud dengan liburan adalah sebuah acara yang dilakukan dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Oke. Ada lagi? Ada. Lanjut. Kapankah acara tersebut dilakukan? Kapan acara tersebut dilakukan katanya? Jadi acara ini dilakukan pada malam 21 Ramadan Ya. karena umat Islam meyakini terjadi pada sepertiga malam Ramadan. Oke, makasih kepada Abah sama Zora. Karena saya dapat dia ragu. Bagaimana pula namanya liburan? Nah, liburan tadi adalah acara yang dilakukan pada malam 21 Ramadan dalam rangka ingin menyambut malam Lailatul Qadar. Umat Islam meyakini sepertiga bulan Ramadan akhir itu akan turun malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia, lebih dari 1000 malam itu kemuliaannya. Maka diadakanlah acara oleh orang Jawa. Ya, sama Jawa tadi. Jawa dalam membentuk acara, yaitu dalam acara tanggal 21 bulan Ramadan. Bagus. Untuk orang Jawa. Kemudian ada lagi? Oke, silakan. Berang Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada di antara kita ini yang pernah melihat atau tahu tentang kearifan lokal yang ada pada daerah lain? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Katanya itu kan yang baru kita bahas. Apakah kita ada yang pernah melihat kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, yang pernah kita simak, yang pernah kita saksikan? Katanya. Coba, ada? Ada. Oke, silakan kepada Rizky. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afia. Ya. Ada seperti yang ada pada kearifan lokal yang terdapat di daerah Melayu, contohnya Patu Jalur, Ya. yang terdapat di Kuantan Sengingi, Oke. Riau. Ya. Saya pernah melihatnya. Oke, terima kasih. Kata si Rizky, kata si Alfia Zahra, katanya ada nggak di antara kita yang pernah menyaksikan kearifan lokal yang ada di daerah lain? Katanya ada, kata Rizky, karena dia pernah menyaksikan di daerah Kuantan Sengingi, yaitu kearifan lokal yang ada di daerah Melayu ya, yaitu adanya pacur jalur yang dilakukan pada 1 tahun sekali dalam rangka ingin menyambut suci Ramadan. Oke, terima kasih banyak. Apa itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Kemudian baik kita simpulkan bersama pelajaran kita hari ini. Jadi nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia ini ada diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, pemberian nama kepada bayi yang baru lahir yang diambil dalam Al-Quran, bukan diambil dari para artis, bukan diambil dari yang diidolakannya, tapi diambil dalam Al-Quran. Karena Al-Quran dijadikan fondasi awal dalam kehidupan. Tuh. Yang kedua ada namanya kearifan lokal yang terdapat di Indonesia. Tadi pertama yaitu kearifan lokal yang ada di Jawa. Ada namanya tadi kearifan lokal yang di Jawa itu liburan tadi ya. Kemudian ada lagi nama tahlilan tadi ya. Ada lagi namanya tadi yang ada di Jawa itu namanya apa lagi tadi? Siapa ingat? Ada yang ada yaitu pengajian peringatan hari besar agama Islam, sekaten, takbiran, liburan, ya kan? Ada lagi namanya nyadran, lebaran. Itu yang ada di Pulau Jawa. Ada lagi di daerah Sunda tadi
Ada lagi di daerah Melayu, contohnya tadi di Kuantan Singinging, ada Balimau Kasai tadi, ada Pacur Jalur tadi, ya kan? Itu yang ada di daerah Melayu. Ada lagi di daerah kita sendiri, yaitu di daerah Minang atau di daerah Sumatera Barat. Ada makan bajaba, ada turun mandi, ada lagi apa tadi? Mandi Bali, Limau. Kemudian ada di daerah kita enggak? Ke itu apa namanya? Kearifan lokal di daerah kita sendiri. Ada tadi ya, yaitu apa tadi? Yaitu yang seperti di daerah kita turun mandi, makan bajaba, gitu kan? Mandi Balimau, makan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Oke, untuk itu semuanya sudah kita bahas. Sedikit kita lagi, mungkin minggu depan kita mencoba untuk mengadakan ulangan dengan materi yang sudah kita bahas. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.